Sekarang anak-anak bisa membaca perkembangan sosiologi di Indonesia. Ustazah memberikan poin-poin, anak-anak bisa membacanya sendiri. Jadi walaupun tidak secara formal, ternyata Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro itu sudah memperkenalkan unsur-unsur sosiologi di dalam memberikan pembelajaran di sekolah-sekolah. Tetapi tidak langsung menggunakan ini loh ilmu sosiologi, ini loh ilmu tentang masyarakat. Nah, seperti itu. Kemudian Profesor Sunaryo Kolopake juga memberikan kuliah perdana pada tahun 1948 di Visipol UGM. Berarti sudah sangat lama sebetulnya sosiologi ini berkembang di Indonesia. Jadi bukan merupakan ilmu yang benar-benar baru. Hanya mungkin bagi anak-anak karena sosiologi sebagai mata pelajaran baru diberikan betul-betul bernama sosiologi menggunakan satu buku paket. Ya, anak-anak merasa bahwa ini pelajaran baru di SMA. Sebagai pengetahuan saja ya. Kemudian pada tahun 1950, Hasan Sadili menulis sosiologi untuk masyarakat Indonesia. Kemudian dilanjutkan tahun 62, Bapak Selo Sumarjan itu juga menulis sosiologi juga. Kemudian tahun 64, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi menulis buku Setangkai Bunga Sosiologi. Tahun 67, Mayor Polak menulis Sosiologi, Suatu Pengantar Ringkas. Sosiologi disebut ilmu. Mengapa kok disebut ilmu? Ya, karena ada tadi. Sosiologi berasal dari dua kata, yaitu sosius dan logos. Logos sendiri artinya ilmu. Berarti kalau sosiologi sebagai ilmu, kemarin Ustazah sudah memberikan pertanyaan di kuis, apa sih beda ilmu pengetahuan dan pengetahuan? Sudah ya, sudah kalian kerjakan kan 2 minggu yang lalu. Nah, sekarang kita melihat apa sih itu ilmu pengetahuan? Nah, ilmu pengetahuan harus mencakup pengetahuan yang tersusun sistematik, kemudian mempunyai pemikiran logis, rasional, objektif, dan empirik. Kok susah? Tidak susah, nak. Jadi ketika ilmu pengetahuan itu harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, barulah bisa disebut ilmu pengetahuan. Ustazah memberikan sedikit gambaran. Jadi ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi 3 secara umum. Yang pertama adalah matematika dan ilmu alam. Kemudian yang kedua adalah ilmu sosial. Dan yang ketiga adalah humaniora atau kemanusiaan atau lebih mudahnya kebudayaan. Nah, karena kita baru belajar sosiologi, kita masuk ke ilmu sosial. Ini Ustazah memberikan sebuah ilustrasi supaya kalian lebih mudah memahami bahwa ilmu pengetahuan itu dilingkupi disahkan kalau ada pengetahuan. Kemudian ada sistematikanya, urut, jadi ya ada tata urutannya tertentu. Kemudian rasional,
bisa menggunakan pemikiran, menggunakan akal sehat, kemudian empirik, harus didukung oleh fakta, atau ada di kenyataan, kemudian objektif, dapat dilihat oleh siapa saja dan hasilnya sama.